Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Malam hari ini seperti kata guru kita tadi, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhtar Effendi, kita hadir di majelis ini untuk mendoakan, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena adik beliau Ananda, boleh saya panggil Ananda kayaknya, Ananda Fakhrur Razi ini akan melangsungkan walimah. Ini unik Kiai, saya baru kali ini diundang orang, cerita nikahnya itu unik. Nikah 2018, habis akad nikah dapat beasiswa. Beasiswa yang baik sekali untuk menghafal Quran. Syaratnya tidak boleh dengan suami, berangkat ke Turki. Itu 2018. Bayangin gitu, kita belum kenal yang namanya corona, nggak kenal yang namanya masker, nggak kenal yang namanya physical distancing, belum kenal itu, dia sudah nikah. Ketemu sama istrinya, alhamdulillah masker juga hilang. Jadi menikah waktu itu sampai sekarang itu adalah waktu yang cukup panjang. Tetapi uniknya dalam Islam, akad nikah itu kan sebetulnya tujuannya itu kawin. Kawin itu kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Binatang kawin, ya, pohon-pohonan kawin. Semua Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Yang tidak punya pasangan itu cuma dajjal, ya. Jadi hati-hati yang jomblo itu, ya, kalau sampai menjelang kiamat masih jomblo nanti, ya itu jangan-jangan jadi dajjal itu, kan begitu. Karena semuanya itu berpasang-pasangan kecuali apa itu? Dajjal. Berpasang-pasangan itu tabiat manusia, kebutuhan manusia. Tetapi nanti dalam agama, kebutuhan dasar manusia, budaya, kebiasaan, syahwat, itu nanti bisa bernilai ibadah kalau mengikuti tuntunan agama. Coba kita lihat malam ini, orang mau akad nikah itu biasanya didahului kayak kita malam ini, baca maulid, mendengarkan Al-Quran, sempat mendoakan untuk arwah orang tua yang sudah tidak ada. Ada persiapan sebelum akad nikah. Kalau kita lihat orang melakukan akad di dunia ini, kan bukan cuma akad nikah. Orang jual tanah itu pakai akad, dapat gusuran 10 miliar. Itu akadnya nggak ada. Ngalang mau akad baca maulid dulu dan ya nggak ada. Orang mau ngapain aja dengan menggunakan akad itu tidak ada yang sesakral yang namanya akdun apa ini, nikah. Oleh karena itu para hadirin sekalian, malam hari ini saya ingin mengajak semuanya untuk meresapi bahwa pernikahan itu memiliki nilai yang sangat luar biasa dalam ajaran agama Islam. Ini calon suaminya, ya udah suami ya ini, ya. Suaminya ini ada Ananda Fakhrur Razi. Ketika mau melaksanakan pernikahan, mau jadi suami, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pesan 1400 tahun yang lalu. Pesanan Nabi itu hebat banget. Kalau kita pikirkan dengan baik, kalau kita telaah dengan baik, semua orang
yang ikut pesan Rasulullah nanti rumah tangganya mesti sakinah, mawaddah, warahmah. Lihat, pesan Nabi yang pertama itu apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Saya ini, kata Nabi, berwasiat, berpesan kepada para suami, termasuk Fakhrul Razi, termasuk saya, termasuk Kiai Muhtar Effendi, termasuk kita semua yang sudah nikah. Dipesan sama Nabi, saya pesannya, kalau jadi laki-laki, kalau jadi suami, itu harus selalu khairan, berbuat baik kepada pasangannya, istrinya. Kenapa? Fa'innakum, kata Rasulullah, karena kalian semua akhadtumuhunna, mengambil istri-istri kalian dari orang tua mereka, itu biamanatin, dengan amanah dari Allah. Suami itu amanah di tangan istri, istri itu amanah di tangan suami. Kalau misalnya orang menggunakan hadis ini sepotong, itu rumah tangganya itu luar biasa, itu tentramnya. Kata Nabi, nanti Ananda Fakhrul Razi, istrimu itu amanah. Cara kamu menjaga amanah itu sebetulnya ada di dalam kata amanah itu sendiri. Kalau kita di pesantren itu belajar ilmu namanya ilmu syaraf. Ilmu syaraf itu kan temannya tasrif, kayak nasoro, yang suruh nasron. Nanti yang surasi mujarrab itu kadang-kadang ditambahin mazid satu, jadi nasoro, kadang-kadang tambahin dua, jadi tanasoro, jadi istam soro, dan begitu seterusnya. Itu namanya ilmu syaraf. Ilmu syaraf itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa semua kata dalam bahasa Arab itu pasti berasal dari 3 huruf dasar. Dalam pesantren itu namanya sulasi mujarrab. Kalau orang belajar bahasa Arab, semua kata yang kita dapatkan, kosakata yang jumlahnya jutaan dalam bahasa Arab, itu mesti kembali kepada asal 3 huruf. Dari 3 huruf itu nanti ditambah-tambahin karena ingin menambahkan makna. Kayak kataba itu misalnya artinya nulis. Kalau saling menulis, kirim-kiriman surat, itu ditambahin alif setelah kafnya. Nah jadinya kataba yukatibu, itu mufa'alah, menunjukkan yang nulis bukan satu, tapi 2 orang saling mengirim tulisan. Sama dengan amanah. Amanah itu dalam bahasa Arab asal katanya juga 3 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua mim, yang ketiga nun. Dari 3 huruf ini nanti ketiga ditambahkan, ketiga kemudian ditasrif, ketiga kemudian kita pelajari secara syaraf, dari 3 huruf ini membentuk 3 kata yang sama. Yang pertama iman, yang kedua aman, yang ketiga amanah. Orang itu kalau mau sukses pegang amanah, yang pertama itu iman. Iman itu apa? Kan kepercayaan. Jadi kalau nanti Fakhrul Razi mau jadi suami yang rumah tangganya sakinah, yang pertama harus dipercaya sama istri. Sekarang ini pemimpin itu kan repotnya di Indonesia, itu kehilangan kepercayaan rakyat. Kalau kampanye jujur, tahunya malu, kan gitu kan? Kan banyak yang begitu. Sekarang ini coba lihat, hidup tuh kayak gak ada barokahnya, Pak. Orang ahli hukum kena hukuman, ahli hukum kena hukuman. Orang yang mestinya mengamankan, diamankan. Lihat Jenderal Sambo,
Itu kerjaannya harusnya mengamankan orang. Sekarang diapakan itu? Diamankan. Begitu kaya begitu, maka orang rasanya sulit sekarang untuk apa itu? Percaya. Ketika misalnya negeri ini akan melawan koruptor, tiba-tiba orang nolong ratusan miliar, dihukumnya kadang-kadang cuma 10 tahun, dikasih remisi 2 tahun bebas. Itu seandainya ya asal nyolong di penjara di Cipinang 2 tahun, hasil colongannya jadi halal indallah, saya nyolong duluan. Coba pikirin aja, orang nyolong kadang-kadang itu 100 miliar, nanti total hukumannya cuma 10 tahun. Berarti dari 100 miliar dibagi 10 kan, keluar angka 10. Jadi 1 tahun Bapak masuk penjara dibayar 10 miliar. Berarti 1 bulan gajinya 800 juta. Kata bininya, bang daripada ngojek enak korupsi bang. Ya kan? Ngojek sebulan gak dapat apa-apa. Udah nolong aja bang. Sebulan 800 juta. Masuk penjara gak ada artinya bang. 800 juta Bapak pegang. Kita ini gak nolong, gak korupsi. Itu karena kita tahu bahwa apa yang kita alami di Cipinang, di Nusa Kambangan, di Sukamiskin, itu tidak akan mempengaruhi hal haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat, orang sekarang susah untuk dibuat percaya. Kenapa? Karena kehilangan yang namanya iman, kepercayaan. Orang untuk menjalankan amanah sekarang susah. Sekarang rakyat contohnya, ya dulu ada istilahnya cebong sama kampret. Itu Masya Allah 2019 itu gara-gara beda calon presiden itu bisa beda masjid. Saya pernah datang ke satu masjid itu, saya ngaji di satu masjid. Loh, imamnya kok ganti ya? 2 kali pengajian saya pikir sakit. Saya tanya imamnya kenapa? Udah gua pecat. Kenapa? Dukung presiden A, orang kampung dukung presiden B. Masya Allah, itu rasanya kayak sudah mau perang dari selesai pilpres, itu musuhnya pelukan. Dua-duanya udah saling ketawa, sudah saling mendukung, sudah damai Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Tapi kadang-kadang pendukungnya sampai hari ini nggak mau salaman. Saya kalau lihat itu tuh memang ingat main bola, tinju. Itu saya lihat akhlaknya itu luar biasa. Petinju itu saling tonjok-tonjokan sampai berdarah yang satu. Tapi kalau sudah ronde terakhir, itu pelukan. Mau tadi tonjok-tonjokan, bonyok, pelukan. Main bola sekeras-kerasnya Real Madrid sama Barcelona, sekeras-kerasnya Persebaya sama Persija, itu pemainnya selesai salaman tukeran kaos. Tapi pendukungnya Persija naik Metro Mini jatuh, begitu jatuh mati, dia belain itu orang sampai mati, yang dibelain kemudian sudah damai. Jadi kadang-kadang saya mikir, orang sekarang susah percaya. Kenapa? Karena kelihatannya kalau di bawah berbeda, tapi di atas kadang-kadang damai. Kalau urusan naik BBM, itu ribut semuanya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi kalau sudah nyolong duit rakyat di banggar DPR, itu semuanya kompak diem. Semuanya. Oleh karena itu, kenapa orang sekarang sulit percaya sama pemimpin? Karena pemimpinnya itu tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Siapapun orang, kalau sudah kehilangan kepercayaan, dia pasti sudah tidak akan nyaman dalam hidup. Saya ini sering kadang-kadang 2 hari nggak ketemu istri saya. Ya, saya berangkat, istri saya belum bangun. Saya datang, istri saya sudah tidur. Kadang-kadang istri saya tuh nggak tahu saya sudah datang. Semalam pulang, kata saya, lu pikir di samping jin kan gitu kan? Tapi anehnya, istri saya itu percaya. Karena dia bilang sekarang tuh hidupnya susah. Di mana-mana video call sama bininya. Ya. Kadang-kadang ngajak saya kayak gitu. Gus sebentar, ada apa? Ayo video call sama saya. Emang kenapa? Bini nggak percaya kalau gue di masjid gitu. Saya bilang, Masya Allah, bini itu nggak percaya, nggak percaya. Video call tuh, halo mantu, sama Ustadz kan, masjid kan, aman. Kalau saya nggak
berani saya deketin, takut saya bacanya si Fabia. Artinya apa di situ? Saya tanamkan kepercayaan. Ditanya sama istri saya, mau kemana? Maulid. Potongannya memang potongan kayak maulid. Tapi teman saya lebih pintar lagi. Celana sama kaosnya dititipin di kamar. Nanti ganti baju di pom bensin itu kayak masalah. Tapi ketika kita tanam yang pertama ini, iman. Iman ini kepercayaan. Jadi besok Ananda Fahru Rozi tanam kepercayaan sama istri bahwa saya itu pantas jadi imam. Jangan sampai nanti suami yang jadi imam ngajak sholat istrinya. Ayo nih sholat, dijawab dia, gua udah sholat. Kenapa? Lah abang, 2:30 baru mau sholat duhur. Kan gitu. Sholat duhur mah dari tadi ya. Itu menunjukkan suaminya tidak layak untuk jadi apa itu? Jadi imam. Yang ada masbuk itu makmum. Tidak ada dalam fikih pembahasan tentang makmum imam masbuk. Tanam kepercayaan, ya. Tanam kepercayaan iman. Kalau sudah iman, maka pasti aman. Kalau sudah percaya, itu mesti aman. Ya, saya dulu ke Kalimantan, mungkin 20 tahun yang lalu. Teknologi bukan seperti sekarang. Pesawatnya tuh kecil-kecil. Pilotnya cuma satu, dia yang nutup pintu, dia yang ngerapiin koper, ya, udah kayak bajai terbang. Terbang di atas Kalimantan dulu, kalau sekarang hutannya udah botak. Dulu hutannya itu tebal dan tinggi-tinggi pohonnya. Saya berpikir, Masya Allah, ini pesawat kalau jatuh, seandainya saya pun hidup, nanti ujungnya mati. Nyangkut di pohon, gimana turunnya di perut kalau bisa itu pohon. Maka besoknya, setelah acara selesai, saya bilang ke panitia, saya balik ke Banjarmasin atau ke Pontianak, naik mobil aja lah. Lama kalau naik mobil, bisa berjam-jam. Lebih cepat naik sungai. Ya udah naik sungai aja. Loh, kata orangnya kenapa? Akhirnya ada satu panitia yang kritis. Ini Pak Ustadz takut nih naik pesawat kemarin, kan gitu kan? Dia ngomong begini, Bapak kan kiai, harusnya nggak perlu takut, tinggal doa kepada Allah selamat. Kata saya justru karena saya tawakal, nggak naik bajai terbang. Kenapa? Karena saya kehilangan kepercayaan bahwa yang seperti ini bisa membawa saya dengan selamat terbang pada cuaca yang saat itu banyak angin dan banyak apa itu hujan. Kita nggak percaya. Bapak bisa lihat kok, kalau sudah umroh ke Saudi terbang itu biasanya merasa aman. Kenapa? Karena dia sudah merasa iman percaya. Ya baik Allahumma labbaik, pesawatnya mesti gede-gede, tidak ada pesawat yang apa itu, yang kecil-kecil. Ketika kita percaya, maka di tengah-tengah penerbangan kita punya rasa yang namanya apa itu aman. Maka rumah tangga yang pertama itu harus iman, tanam rasa saling percaya. Jangan pernah bohongin istri, ya. Nanti bohong itu boleh, nanti terakhir pengajian, ya. Tapi bohongin istri, nanti kehilangan kepercayaan itu sangat-sangat berbahaya karena akan merusak ketentraman dan kedamaian rumah tangga. Itu pesan agama yang pertama. Pesan agama yang kedua, kenapa sih saya harus menikah? Karena hidup itu tidak bisa saya selesaikan sendiri. Makanya kata Quran, hunna libasun lakum wa antum libasun buat siapa? Lahum. Saya ini jadi pakaian buat istri saya, dan istri saya itu buat pakaian untuk saya. Kita semua tahu fungsinya pakaian itu untuk apa? Menutupi sesuatu yang tidak mungkin untuk kita perlihatkan. Orang boleh Anda merasa banteng banget, misalnya banteng banget, ya kulitnya itu apa kata anak sekarang tuh glowing, ya, dirawat. Soalnya sekarang kan cantik itu dan ganteng itu nggak selamanya dirawat. Ada orang kelihatan cantik ternyata nggak dirawat, ya diedit. Itu nggak cantik itu tapi diedit. Saya pernah sama itu, ya. Ada ustazah ngundang saya, ngundangnya pakai WhatsApp. Ustaz bisa nggak datang ke pengajian saya? Saya lihat siapa nih? Fotonya cakep banget. Karena cakep saya bisa. Karena kalau jelek saya lihat agenda dulu nih, kan gitu. Karena cakep saya bilang bisa. Siapa tuh? Acaranya masih 2 bulan. Tiap minggu terus WhatsApp saya. Jangan lupa ya, jangan lupa ya, jangan lupa. Jadi sering
Begitu saya datang, ustazah itu nyambut saya ngomong nih, saya adem aja kayak orang baru gitu. Lama-lama dia yang gak sabar ngomong begini, Ustaz lupa sama saya. Loh, siapa? Saya kan yang biasa WhatsApp Ustaz. Saya kaget banget. Kenapa mukanya beda banget kalau di WhatsApp? Di WhatsApp mukanya cakep, tapi di situ mukanya nggak cakep. Oh maaf Ustaz, memang saya tuh harus pakai kacamata supaya dia nggak tersinggung. Tapi saya nggak mau pakai kacamata. Jadi suka sila itu cakep kalau dia kan itu. Nggak dirawat, diedit. Ini kalau ada orang katakan cakep, secakep-cakep. Kulitnya mulus, wajahnya tampan, yakin nggak berani kan di mata kalian? Orang secakep apapun, dia tidak akan berani untuk keluar rumah dalam keadaan telanjang. Dia membutuhkan apa itu? Pakaian. Kenapa? Karena ada yang harus dia tutupi, yang tidak mungkin bisa dia perlihatkan kepada orang lain. Itu metafora, itu majas. Dari Quran mengatakan, antum libasul lahunna. Anda menutupi kekurangan perempuan menutupi kekurangan laki-laki. Maka dalam Islam tidak ada superioritas mana yang lebih utama, laki-laki atau perempuan. Yang ada adalah pembagian tugas pekerjaan sesuai dengan kepantasan. Nggak boleh saya merasa lebih hebat dari perempuan, itu nggak boleh. Karena ada pekerjaan yang bisa dikerjakan perempuan, tidak bisa dikerjakan saya. Jadi waktu punya anak kecil itu, nanti Fahrul Razi punya anak kecil, nanti kamu lihat itu, istri kita itu Masya Allah bisa nguapin anak. Saya nggak bisa. Kenapa? Dia nguapin anak-anak yang dimakan lembut, piringnya kecil, 2 jam udah selesai. Pernah lihat kan? Istri kita nyuapin anak, ayo nak makan. Kadang-kadang istri kita sampai mau nyobain makanan anak kita. Ayo nak makan nih, bunda ikut makan. Dimakan makanan bayi. Sabarnya luar biasa. Saya kadang-kadang pulang kuliah duha, datang, itu baru beres nyuapin anak. Coba kita suami, suruh nyuapin anak kayak gitu. Ayo nak makan. 3 sendok gak mau, 10 menit, dia matok-matok. Masuk ke mulut itu anak. Artinya apa? Ada pekerjaan loh Pak, yang bisa dikerjakan oleh istri kita dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kalau bukan karena hebatnya perempuan yang seperti itu, tidak mungkin saya malam hari ini bisa ada di depan bapak-bapak. Siapa yang dulu tidurin anak saya? Siapa yang dulu memikirkan pakaian anak saya? Siapa yang merapikan anak-anak dulu ketika mereka mau sekolah kalau bukan perempuan? Itu tandanya segagah-gagahnya laki-laki, dia tidak akan sempurna tanpa perempuan. Sama, perempuan juga gitu. Kita ini bukan Tuhan yang maha sempurna. Kalau Tuhan yang maha sempurna, Al-Asma'ul Husnani itu dipahami indah semua. Allah itu maha Rahman, maha Rahim. Tapi Allah juga Al-Muntaqim. Allah itu juga Al-Jabbar. Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi di ayat yang lain mengatakan Syadidul Iqab. Itu nempel sama Allah gimana-gimana, indah. Tapi sifat manusia boleh jadi indah nempel sama laki, tapi nggak indah kalau nempel sama perempuan. Perempuan kayak tadi tuh nyuapin anak, wah kelihatan hebat. Tapi kalau bawa traktor, nih, ya jangan sampai ini kita bawa traktor kayak di Freeport itu. Saya pernah lihat di Papua itu bannya segede masjid Pak. Naiknya pakai tangga. Tiba-tiba ada perempuan bawa begitu. Masya Allah, itu cantiknya jadi hilang. Ya, kalau nanti nauzubillah, ya ada suami begitu malam hujan deras kayak tadi, genteng di rumah bocor. Begitu suami siap ngambil genteng sama tangga, bininya ngomong, "Lo saudara, gua aja yang naik." Tangan istrinya bawa tangga, tangan kiri bawa genteng 5. Naik ke atas rumah itu. Orang tetangga bilang, "Subhanallah, gagah benar dia." Ketika gagah, cakep buat bapak, gagah benar sebagai laki-laki. Tapi kalau nempel sama perempuan, jadi jelek. Itu artinya rumah tangga itu harus saling membutuhkan, saling mengerti bahwa ada yang bisa dikerjakan laki-laki, tapi ada yang hanya bisa dikerjakan oleh siapa itu? Perempuan. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Farrozi udah akad kiai. Akan angkah duka, wazawaj duka. Terus nanti qabil tu nikah wa tazwijah. Itu satu-satunya akad di dalam Al-Quran yang dikatakan sebagai mitsaqan ghalidha. Ghalidha itu tebal. Ya, tebal itu artinya Farrozi. Jangan gampang-gampang terpengaruh. Jangan gampang-gampang merobek dan merusak pernikahan. Karena kalau tebal itu kan susah. Coba nih, Ustaz paham kalau amplopnya tebal, nggak bisa langsung disobek. Ya kan? Kenapa? Kalau amplopnya tipis, disobek kadang-kadang duitnya itu sobek. Kenapa? Karena nggak bisa bedakan mana duit, mana amplop. Tapi kalau tebal, itu Masya Allah nggak mungkin Pak disobek. Maka akad nikah itu, Ananda Farrozi, itu dalam Quran mitsaqan ghalidha. Itu perjanjian yang kuat, yang jangan semena-mena kamu rusak. Makanya hadis yang pertama tadi, kalau kita teruskan, wastahlaltum furujahunna, kamu itu halal meniduri istrimu, menggauli istrimu, itu bikalimatin minallah. Itu transaksinya, akadnya, itu diajarin dalam Islam. Hati-hati, kita mau transaksi jual beli, itu pakai kata-kata apa yang bisa jadi. Ada tukang gorengan misalnya, kita lewat, bang, gua minta ya pisang gorengnya, minta nih. Tukang gorengnya jawab, ambil. Bapak ambil, kagak bayar, dikejar nggak? Dikejar nggak? Dikejar. Kenapa? Karena kata-kata bang, minta, ambil itu dipahami sebagai transaksi jual beli. Tetapi akad nikah itu tidak boleh menggunakan kata apapun selain an-nikah dan az-zawaj, selain angkah tuka, wazawaj tuka. Nggak boleh. Mertua bilang, udah nih anak cewek gua, perawan gua, lu ambil deh. Nggak boleh. Karena perempuan itu nggak butuh diambil-ambil. Saya hadiahkan, nggak bisa. Karena perempuan itu tidak untuk dihadiah-hadiahkan. Tetapi harus saya nikahkan, saya kawinkan. Itu dengan lafaz yang diajari oleh Rasulullah dan merupakan perintah dari siapa itu? Allah. Itu menunjukkan akad nikah itu jangan dipakai main-main. Nggak boleh yang dites itu mobil, boleh test drive. Ini dites, ya kan? Gue coba dulu lah. Kalau sebulan oke terus, sebulan nggak oke, batal. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Bahkan ini yang terakhir, ya, indahnya Islam ajar nikah. Bahkan yang terakhir, untuk menyelamatkan akad nikah, agama Islam itu merubah satu aturan baru. Islam itu punya aturan yang pokok. Kalau Bapak langgar, ini biasanya berantakan. Kalau Bapak taati, biasanya sukses. Aturan pokok banyak. Apa diantaranya? Jangan bohong. Kata Nabi, iyyakum wal kadhiba. Hati-hati sama yang bohong. Karena kebohongan ini pasti akan